Bagaimana dengan latar belakang pendidikan yang Anda jalani? Panjang, jadi kalau kita ngomongin, kita nyantri aja 6 tahun. Nyantren itu kan kita kan berarti belajar tentang kepondokan, ya kan, tentang belajar agamanya di situ 6 tahun. Ada tarbiyah, ada bahasa Arab, ada belajar dakwah, belajar bahkan marawis atau rebana, qori-qori'ah kita belajar. Tapi saya nggak lulus di qori-qori'ah karena suara saya katanya nggak bagus. Jadi saya lulusnya di rebana, qosidahan, gitu ya. Nah 6 tahun di situ baru saya ke IKIP karena saya waktu itu kepengen lah ke kampung sendiri kuliahnya. Di samping waktu dulu udah nggak ada biaya, jadi kita sempat tinggal sama saudara, tapi orang tua mah ngirimin lah gitu ya. Nah itu saya milihnya IKIP kenapa? Karena saya senang sama psikologi, jadi psikologi pendidikan. Karena mungkin saya dulu pesantren kan, wah orang dikatakan suka bolos, suka bohong, pengen jadi psikolog gitu. Karena kalau pengen jadi misalnya di salah satu universitas Islam misalnya, udah banyak kan teman-teman ke situ gitu. Jadi pengen yang udahlah yang gak ada siapa-siapa gitu. Jadi kita kelompok beneran, gak ada teman-teman. Nah jadi dari IKIP baru saya belajar lagi tuh kurang lebih 10 tahun. Kalau katanya bahasanya mah belajar kitab lagi lah gitu lah. Terus berarti kan udah sampai tuh kalau kita ngomong pesantren 6 tahun, kuliah 4 tahun udah berapa 10 tambah 10 tahun, 20 tahun lah insya Allah saya belajar. Bagaimana perasaan Anda menjadi seorang pendakwah? Senang banget, karena kita kalau bahasa psikologinya kan katanya cewek senang ngomong. Sehari 20.000 kata. Jadi kalau misalnya kita mungkin gak punya komunitas, pasti kita mungkin kalau nggak ngomel-ngomel, kalau nggak mungkin dipakai untuk zikir. Nah untungnya alhamdulillah saya tuh dari zaman kita dulu nyantri emang senang ngomong. Akhirnya kita sekarang jadi pendakwah kata orang. Dan jadi saya senang banget bisa ketemu sama orang-orang banyak. Pertama bisa ketemu orang banyak, bisa ketemu teman baru, ya kan. Bukan berarti melupakan yang lama. Artinya kita tuh hidup kan ini ya muter. Jadi kita ketemu di sini 1, 2, 3 sampai 10 lah, mungkin ibarat sampai 10 putaran lah. Tuh ada teman-teman. Jadi kita saling membawa kebaikan aja sih. Apalagi ibu kan ya, dia kepengen tuh ngaji yang santai tapi masuk. Bagaimana Anda melihat kajian dengan jamaah ibu-ibu saat ini? Pengajian beda-beda, ada pengajian yang tegang, ada pengajian yang kayak sekolahan harus setor hafalan, itu tergantung cocok-cocokan. Nah, ibu-ibu ini kan banyak capeknya, capek di rumah, capek pikiran. Kalau ditakut-takutin mereka juga mundur. Jadi kita ajak santai, tapi gimana biar mereka tanpa sadar mereka baca Quran. Kalau kita bilang, ayo ngaji baca Quran, pasti ada yang nggak datang. Kalau kayak tadi ngaji tanya jawab, udah tanya jawab aja. Tiba-tiba kita bilang, buka Qurannya coba dibaca deh. Dia malah senang baca. Buka Quran, padahal dalam hati kita, padahal gue suruh baca juga. Nah, jadi metodenya aja yang kita ganti biar mereka pada santai, pada happy gitu loh. Nggak merasa diburuhi gitu. Karena kita juga sama-sama belajar. Saya tuh kalau belajar tasnya juga saya banyak caranya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya pas dakwah di Sumbawa Barat, ada salah seorang guru juga yang negur saya, tapi alhamdulillah beliau dengan cara sopan sekali. Misalnya tadi nimnya kelebihan. Ya Pak Kiai, makasih. Jadi kita memang masih terus belajar. Jadi saya senang ketemu sama komunitas ibu-ibu yang rempong maupun yang tidak rempong. Lantas, apa makna pahala bagi Anda? Pahala itu adalah balasan atau ganjaran. Kalau kata surat 4146, barang siapa yang berbuat baik pasti dapat pahalanya. Barang siapa yang berbuat buruk pasti juga dapat akibatnya. Nah ibu-ibu ngaji. Di samping dia pahala dunianya apa ya, dapat teman baru, senang, happy, ketawa-tawa. Pahala akhirat apa? Insya Allah dapat ridho Allah. Kalau udah Allah ridho, dibalas dengan kebaikan. Dia minta apa aja pasti Allah kasih. Dia minta perlindungan pasti Allah lindungi. Jadi senangnya dunia dan akhirat. Jadi pahala itu balasan. Kakak Adi misalnya berbuat baik, mungkin kalau secara gaji bulanan, tapi kan rezeki setiap saat. Jadi bedakan. Jadi kalau pahala itu selalu setiap saat. Jadi pahalanya bisa pahala dunia, banyak teman, banyak yang doain. Pahala akhirat, ya Allah kasih kita sehat, kan pokoknya seneng lah. Apakah majelis taklim perlu untuk disuburkan? Di masyarakat. Benar. Nah, betul dong, yang namanya majelis taklim itu perlu. Kalau ada orang kalau memang punya masjid yang bagus seperti ini, bakal lapang dan memang di suatu komplek atau di suatu perkampungan, kalau bisa adain. Karena apa? Karena kan tempat yang untuk bisa kita bermasyarakat ya masjid. Kalau kita dari rumah ke rumah kan belum tentu bisa semuanya datang. Kalau di rumah paling kalau ada event, misalnya pengajian pranikah, saya hanya bisa datengin 20 orang ya, soalnya rumah saya sempit. Tapi kalau ngaji bisa rame-rame di masjid. Satu, niatnya memakmurkan masjid. Jadi kalau bisa ini harus ada di tiap komplek. Walaupun mungkin mereka pasti bisa ngaji di komplek lain. Yang kedua, kenapa pakai masjid? Karena emang kan jangan sampai nanti kita kena hadis.
apa di dalam hadis. Nanti akhir zaman masjid bagusnya doang, isinya kagak ada. Jangan sampai masjid bagusnya doang tapi nggak ada hidayah. Maksudnya apa? Agak ada pengajian, sekalian ngaji cuma buat berdebat doang, buat berantem, nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan ini masjid dimanapun berada kita doain semoga selalu bisa menjadi ajang aktivitas ibu-ibu terutama kalau ngaji, bapak-bapak juga kan untuk sholat wajibnya. Nah, kalau ibu-ibunya apalah, apa kan kegiatan yang berbau hari besar Islam, wah itu cakep banget. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa memakmurkan masjid. Oke. Apa yang membuat Anda mengajak Buah Hati dalam setiap safari dakwah? Jadi saya ini kan bahasanya kan kita bukan artis ya. Jadi kan kalau kita nyanyi, kalau kita nggak terlalu bagus ya emang kita ustazah. Kalau kata guru saya nih para kiai, nggak apa-apa Bu Ustaz itu jadi ciri khas ibu saja. Kalau nyanyinya bagus mah almarhum Guru J. Kalau nyanyi bagus mah itu penyanyi. Jadi kita nyanyi. Nah, saya bawa anak saya siapa tahu dengan niat bahasanya dia biar beraktivitas lebih apa namanya, kalau saya bilang al-harokah barokah, bergerak adalah barokah. Kedua, dia kan suaranya juga bagus sambil ini deh. Ayo dong nih teman-teman, kita juga punya tim selawat. Kali ada yang pranikah, akikah atau apa nih, kita ada tim selawat di bawah pimpinan kakak ini, itu anak saya yang pertama. Jadi dia suaranya termasuk bagus dan memang kita juga ada banyak tim selawat. Ada selawat Nadira Jauhar, ada selawat Sita, ada selawat Nayara dan sebagainya. Jadi insya Allah Kak ini saya mendampingi emaknya lah buat jadi generasi penerus. Tapi kita kagak ada dia gitu loh. Walaupun memang anak kan nggak bisa kita paksa. Cuman untuk nyanyi dia selawatan hayu. Tapi untuk kajian paling dia pegang remaja. Jadi doain ya buat dai muda aja, dai yang muda kita. Kalau zaman milenial sekarang tuh ada Kak Rima katanya tuh, tapi ini juga ada Kak Indi ya. Mudah-mudahan didoain. Jadi saya ngajak anak saya seperti itulah. Fasabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang penting jangan yang namanya berlomba-lomba dalam bersaing-saingan akhirnya berantem. Kadang kita beda majelis taklim, beda